membaca Al-Fatihah untuk berdoa, boleh enggak? Jadi boleh kita membaca Al-Fatihah sebagai bentuk pujian kepada Allah untuk berdoa, itu boleh. Jadi misalnya kalau kita membaca Al-Fatihah lalu kita berdoa, boleh. Membaca Alhamdulillah lalu berdoa, boleh. Membaca Al-Ikhlas lalu berdoa, boleh. Kenapa? Karena salah satu sunnah dalam berdoa itu adalah memuji Allah terlebih dahulu. Maka pujian kepada Allah itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Silahkan kalau mau memuji Allah lalu berdoa. Termasuk silahkan memuji Allah dengan membaca kulhu lalu berdoa, boleh. Jadi salah satu sunnah dalam berdoa adalah memuji Allah terlebih dahulu kemudian berdoa. Itu silahkan, tidak masalah kalau mau memuji Allah lalu berdoa. Pujiannya juga boleh dengan pujian yang lain seperti Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin, boleh. Atau pujian-pujian yang lain yang jenengan hafal. Intinya disunahkan sebelum berdoa itu memuji Allah, termasuk bersolawat. Jadi sebelum berdoa bisa bersolawat. Silahkan memuji Allah kemudian bersolawat. Atau bisa pula tawasul dengan amal soleh yang lainnya. Nah, itu boleh. Sodakoh dulu baru kemudian berdoa, itu boleh. Nah, karena itu termasuk bentuk tawasul yang disyariatkan. Adapun kita berzikir mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah yang sifatnya adalah sesuatu yang pribadi, tidak diajarkan kepada orang lain, tidak dilakukan di ruang publik, tidak mengajak orang untuk melakukan bersama-sama, maka itu sifatnya zikir mutlak. Itu bebas setiap kita kalau mau menzikirkan surat-surat tertentu yang sifatnya pribadi, tidak mengajak orang banyak, tidak diumumkan, tidak diajarkan, itu monggo, tidak masalah. Ini sifatnya adalah zikir mutlak. Termasuk Bapak Ibu mau baca Al-Quran, itu monggo, bisa kapan saja, mau berapa juz, mau berapa lembar, silahkan untuk masing-masing. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sifatnya adalah amaliyah yang pribadi untuk diamalkan secara sendiri untuk berzikir, monggo zikirnya boleh Al-Fatihah diulang-ulang, boleh Al-Ikhlas diulang-ulang, boleh misalnya kulhu, ya sama kulhu Al-Ikhlas diulang-ulang, monggo saja. Yang sifatnya adalah pribadi. Karena luangnya pagi, maka pagi dibaca berulang-ulang, boleh. Karena luangnya malam, malam diulang-ulang, boleh. Tapi kalau kemudian menyerukan kepada orang, amalkan baca ini sekian kali, nah, ini tidak diperlukan. Atau juga bersama-sama, mari kita amalan membaca ini 1000 kali, itu tidak diperlukan. Karena memang tidak dituntunkan untuk semacam itu. Tapi untuk zikir yang sifatnya mutlak untuk memperbanyak amal soleh, itu setiap pribadi itu boleh untuk kemudian punya pilihan waktu dan punya pilihan mau berapa kali membaca untuk setiap bentuk zikir yang sifatnya mutlak. Sama juga dengan sodakoh mutlak. Itu setiap kita berhak menentukan berapa mau sodakoh, nah, dan kapan waktunya mau sodakoh yang sifatnya mutlak. Jadi begitu nggih, yang sifatnya mutlak itu seperti itu. Tapi kalau kemudian yang sifatnya itu tertentu untuk dijadikan sebagai paket khusus, sebagai amalan khusus di ruang publik, diumumkan secara bersama-sama untuk menjadi amalan, maka itu butuh dalil. Wallahu a'lam bishawab.